Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita ketemu lagi, kumpul gak jelas sama teman-teman. Bahas apa nih, Mas Arif? Selamat malam, masih bersama Teletapi. Saya Power Ranger merah. Jadi ngobrol apa ya? Ngobrol santai sih. Jadi kebetulan ini pas ngumpul-ngumpul sekali lagi, ini kebetulan istri lagi nggak di rumah, jadi saya kontak teman-teman supaya bisa kumpul nongkrong di sini. Ya, kita lagi. Judulnya silaturahim sih, silaturahim. Terus enggak, kurang tepat. Apa? Pesta bujang. Pesta bujang. Oh. Emang masih bujang? Di sini ada berdua yang bujang. Jadi gitu aja sih, ngobrol-ngobrol santai. Ini kebetulan ada dua sahabat yang di sini, Mas sopo jenenge? Saya Iqbal, halo. Ini Iqbal Cowboy Junior. Ini Dilan versi setelah tawuran. Versi 98 ya. Iya, jadi 90 masih seperti itu, 98 sudah kena ini sudah kena vermipan ini. Baking powder. Ini Mas Boy William. Girl William. Ini Mas Irfan, konco SMA, teman di organisasi SMA. Kebetulan beliau kuliah dan kerja di Surabaya, jadi ketemu lagi. Ketemu di Surabaya lagi. Jadi ini ada ini teman organisasi kuliah, ini juga teman sejak SMA. Ya ngobrol-ngobrol aja sih. Jadi pada malam ini kita akan membahas tentang pernikahan. Iya, Ya dong. Saya harus memastikan saya yang menguasai forum itu. Kalau membahas pernikahan kan di sini yang nikah cuma saya. Gitu ya. Ini betul Mas Arif. Baik. Membahas pernikahan itu bukan hanya untuk yang sebelum menikah ya. Nah, pernikahan itu nggak ada habisnya. Jadi sebelum menikah juga perlu ilmunya, saat menikah juga perlu ilmunya, dan menikah berjalan lama pun juga tetap perlu ilmunya. Iya. Ini kan belajar itu pasti ya. ini, jadi gini Mas Iqbal, ya, aku ya ngerti sih, maksudnya di lingkungannya Mas Iqbal pisan, lingkungannya Mas Irfan pisan kan sering tuh diledekin. Bercanda lah teman-teman pasti misalnya, oh kok belum nikah, kurang apa sih, nunggu apa sih, apalagi kalau lihat misalnya Mas Iqbal sekarang sudah jadi penulis gitu kan. Kemarin nulis apa tafsir mimpi. Nulis, beliau bikin buku karyanya, judulnya Universitas Kehidupan. Beliau rektornya. Amin. Nanti Masih sudah buat ya. Diri sendiri. Ya, semua kita itu adalah bagian dari Universitas Kehidupan, jadi bisa media belajar. Terus jadi beliau penulis, beliau juga kerja di salah satu badan usaha universitas. Terus kalau saya bisa menyampaikan meskipun tidak spesifik angka, ya beliau secara materi sebenarnya siap menikah, tapi memilih belum. Mas Irfan juga demikian. Ini saya kan ada beberapa grup yang grup lah sama Mas Irfan itu digojloki ya. Wah, gojlokinya macam-macam. Belum nikah, dari yang pacaran sama balsem geliga. Oh gitu. Wah, terus sama kencan dengan botol Yakult. apalagi Apa? sama Tante Marina bukan? Sama galon aqua. Sama Excel kos-kosan. Jadi enggak Jorok banget sih. Kan bercanda. Ini kan ngobrol santai tentang pernikahan. Anda jorok tapi objeknya saya. Jadi malu gitu ya. Jadi maksudnya itu ini kan ngobrol santai. Ini mungkin nanti aku nggak tahu sih. Ini jelas yang jelas sih nggak dilempar ke YouTube. Tapi mungkin hanya sharing ke teman-teman. Mungkin teman-teman SMA ya yang kita nilai mungkin bisa jadi safe atau aman dengan guyonan ini. Tapi feelingku nggak enak ya. Makanya pas pernikahan, aku kira itu ilmunya pernikahan. Oh iya, seharusnya kita Tapi kok mendapatkan lebih ke- ilmu ya, bukan Dari satu sudut yang menyudutkan. Ada. Sepertinya kita perlu wejangannya ya Kayaknya dari beliau. Salah nginep ya. Jadi enggak, ini kan hanya mungkin bisa juga menjawab rasa penasaran teman-teman. Yang pertama, nanti silakan dijawab sih. Misalnya yang pertama, mengapa sih kok belum memilih belum menikah gitu? Takdir. Nah, itu jawaban yang paling aman. Tapi kan kita pasti punya preferensi. Ini bukan malah justru kita merasa terpojok, enggak sih. Mungkin teman-teman enggak tahu alasan. Kalau saya misalnya, saya dulu nikah hitungannya lambat. Tapi karena saya menilai, nah ini silahkan nanti direspon ya.
kalau aku mikirku itu nikah itu ibadah yang paling lama. Ibadah yang paling lama dan ibadah yang paling dulu. Maksudnya paling dulu, nikah itu lebih ada jauh sebelum perintah sholat. Nabi Adam dan Hawa nikah. Sholat muncul ketika sholat 5 waktu zamannya Nabi Muhammad. Nah, makanya baca kisah Nabi, buku togel mulu. Jadi gitu. Itu ibadah yang pertama diperintahkan. Terus dia ibadah yang paling lama durasinya. Sholat 5 menit masing-masing ya. 5 waktu sehari yang wajib. Nikah itu ibadah yang dimulai dari saat Anda bilang qabiltu nikahaha atau saya terima nikahnya sampai unlimited. Jika kalian pernikahannya langgeng sampai bisa jadi ketemu nanti di akhirat, dikelompokkan lagi. Kalau di surga, kalau di neraka ya semoga jangan sampai lah. Gitu sih. Jadi kalau aku nikah lapo kok suwe ya karena saya milih coy, bukan angger, bukan kayak ayam yang sekedar semok langsung dinikahi atau mentang-mentang apa dinikahi ya karena kalau bisa ya santai coy, nggak usah ngegas coy. Kalau bisa sih bahasa pelinginya itu save the best for last gitu. Wow. Kita salah sih ya istilahnya. Intinya ya yang terakhir, yang terbaik, yang kalau bisa yang paling awet gitu sih. Kalau saya, nah mungkin teman-teman juga mikirnya beda atau gimana, entah itu ledekannya bercandaan saja atau benar nggak tahu. Kalau responnya Mas Iqbal gimana? Oke, terima kasih Mas Iqbal. Kalau dari saya sih pertanyaan terkait menikah itu sih Saya sama ada sih. ya. Sama sih. Maksudnya Belum. setiap kita kan punya preferensi masing-masing dalam arti memilih untuk menikah sekarang atau nanti kan itu mungkin punya alasan ya yang mungkin nggak bisa disampaikan. Tetapi ketika jodoh itu datang, alangkah baiknya kita menyegerakan. Tapi kalau belum datang juga, ya alangkah baiknya kita sebagai orang yang senantiasa suka belajar, kita harus mempersiapkan diri supaya ketika jodoh itu datang, kita siap. Dalam arti siap secara ilmunya, siap secara materinya, dan siap secara apa? Lahir batinnya. Kalau saya itu seperti itu. Oke, luar biasa. Mas Irfan? Apa nih? Terima kasih. Sama-sama. Cukup sekian, Pak. Mungkin ada respon saja sih, maksudnya kan ini guyonan area-area saja nih. Cuman kadang-kadang mungkin Gini teman-teman pengen ngerti. Gini, kalau respon saya terkait guyonan atau bulian, ya namanya temen itu nggak mungkin guyonan atau bulian nggak akrab. Iya, benar. Jadi bulian itu lebih ke guyonan. Karena apa ya, mungkin biar mencairkan suasana atau mungkin maksudnya memotivasi tapi dengan bentuk bahasa yang lain. Atau mungkin juga bukan motivasi. Terkadang orang itu kan macam-macam, bisa dinasehati, bisa disindir, atau kadang digojlok biar sadar ya. Ya macam-macam. Yang jelas positif. Ya tapi namanya orang bulian, guyonan gitu. Ya naluriah manusia kadang ya nyaman nggak nyaman, tapi saya nangkapnya ya nggak apa-apa, nggak masalah, positif aja. Ya cuma selain bully ya tetap mendoakan gitu yang penting. Kalau teman-teman saya maklumi nggak apa-apa, biasa. Nggak yang tersinggung terus Benar. Toh kita juga teman, pasti kalau nggak akrab nggak mungkin lah. Iya benar. Mungkin ini juga Mas Arif. Kalau semuanya kita ditanya kapan nikah, itu sebenarnya mungkin media awal pengantar percakapan. Mungkin sahabat kita, teman-teman kita sekitar itu bingung mau nyari topik apa. Mungkin yang bisa ditanyakan itu dari kita. Kalau ditanya kamu udah kaya belum, kan nggak mungkin kan. Tapi kalau udah nikah atau belum kan itu sesuatu yang itu memang bahasa umum. Itu bahasa basi ya? Iya, bahasa basi. Jadi bahasa basinya nyari yang gampang. Gampang, benar. Misalnya kalau misalnya kuliah, piye wis lulus. Nah, kalau misalnya setelah nikah, piye wis rapi turun. Ini Mas Arif, Mas Iqbal, itu tadi itu yang jawab saya versi yang saya tangkap. Maksudnya dari yang saya terima, saya nangkapnya begitu. Iya, benar. Tapi jangan digeneralisir semuanya itu nangkapnya begitu. Iya sih. Ada khawatirnya ada yang mungkin tersinggung atau mungkin jadi insecure atau gimana ya. Beda-beda benar. Karena ya betul, karena
pertanyaan-pertanyaan itu kan kadang-kadang apa ya, Mungkin mereka basa-basinya, mohon maaf, bukan berarti gimana, tiap orang mungkin memiliki lingkungan dan sensitivitas berbeda. Ya, betul, Jadi betul. mengapa yang ditanyakan ya berbeda. Misalnya mungkin teman-teman yang sudah paham kita bahwa kita kurang nyaman ditanyakan begitu, pertanyaannya bisa lain. Tapi teman-teman yang lain mungkin karena ya lingkungan dan pilihan topiknya itu ya itu yang ditanyain. Bagi dia mungkin nggak ngerasa nyakitin karena dia merasa itu sehari-hari. Iya. Tapi mungkin Iya. bagi misalnya kalau kita nyantai-nyantai aja ya, ada orang yang sensitif gitu loh. Cuman nggak bisa disalahkan juga kalau orang harus disuruh cari topik yang di luar kebiasaannya gitu. bisa. Kalau misalnya masa ketemu nanya, kalau misalnya Ya, masa ketemu teman lama langsung kita bahas, ayo geopolitik internasional. Gak susah. nanya sudah lulus belum? Lumrah, Misalnya, karena sudah nikah belum? Iya, Lumrah. lumrah. Tapi kalau ketemu nanya mandro bukan. malah kayak Israel lah. Iya sih. Atau misalnya nanya siapakah pencetus teori evolusi kan malah panjang. Iya, urusan. atau bahas matematika. Aduh, Oke. ngapain juga? Ya, Gitu ya. mungkin ini Mas Arif tambahan ya. Pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya kan setiap orang punya masalah terkait hal itu. Mungkin ada problematika menuju pernikahan. Nah, alangkah baiknya kita kalau semuanya sebagai sahabat ya, semuanya kita tahu teman sahabat kita itu belum nikah, mungkin kita bisa kasih beberapa hal. Misal kita kenalkan teman kita dengan teman kita yang lain, mana tahu mereka berjodoh. Itu kan strategi-strategi supaya kalau memang kita tahu ya kalau sahabat kita itu belum nikah kayak gitu. Ya mungkin maksudnya jangan hanya gojek. Jangan hanya gojek, Mungkin bener. bantu atau bantu. masing-masing Nah, gitu. seperti itu. Nah, mungkin juga dia kesulitan finansial dalam hal pernikahan. Kasih duit gitu. Nah, mana tahu misal dia pengusaha catering dikasih diskon. Nah, kamu kalau nikah pakai catering ku kasih harga dasar, gak usah untung, yang penting kamu nikah. Nah, simpelnya seperti itu. Nah, kadang kita kan kalau sebagai masyarakat masyarakat umum kan hanya menanyakan tetapi tidak memberikan solusi kayak gitu. Tapi ya gitu juga sih, Pak. Nanti kalau mengenalkan pun juga jangan sampai bikin tidak nyaman dan menarik gitu loh. Iya. Dan misalnya sebagai teman yang bantu untuk bagaimana agar teman kita bisa lebih sukses. Tadi dikenalkan dengan teman dengan tidak memaksa, mungkin Iya, diberikan benar. channel, nomor kontak dukun atau Kalau masalah dukun dan dukun kayaknya Mas Arif lebih cepat. Iya, seperti tapi itu. kalau misalnya ini kan semoga kita untuk yang fase pertama nggak usah lama-lama ya. Iya. Nah, tapi saya pengen nanya. Fase pertama tadi kan bully. Oh iya. Cuma yang kedua kan belum terjawab tadi. Yang mana Mas? Kenapa yang intinya kok memutuskan belum menikah dan lain-lain? Itu tadi monggo silakan. Dari Mas Iqbal, kalau dari saya sih gini loh. Sesuatu yang baik itu nggak mungkin lah orang menyengaja berlama-lama. Iya. Ya kalau dalam mungkin masih usia awal mungkin karena pekerjaan mungkin ya masih baru dan lain-lain mungkin belum terlalu settle atau apa. Tapi kalau setiap orang terus kok istilahnya agak terlambat bukan karena memang menyengaja, ya memang belum waktunya aja. Ya. Benar. Karena yang terlambat itu yang terlihat diam itu belum tentu dia itu diam nggak usaha. Makanya kadang yang perlu diketahui bersama itu. Bisa jadi dia upayanya sudah keras, dia juga sudah berdoa, sudah berusaha. Tapi memang belum takdirnya. Gimana ya namanya jodoh itu Bener. kan nggak kayak matematika. Benar. Usaha lebih keras pasti lebih cepat dapat, belum tentu. Usaha terbaik pasti dapat yang terbaik, belum tentu. Ya mudah-mudahan dapat yang terbaik buat yang diberi itu, karena kan terbaik untuk si A belum tentu terbaik untuk si B. Dan insya Allah yang terbaik di waktu yang terbaik aja lah. Kalau dibilang terlambat, ya bisa terlambat, bisa juga belum. Orang macam-macam juga. Benar. Itu, Iya. Benar. Ukuran itu kan masing timeline orang Yang jelas. beda-beda gitu loh. yang jelas untuk yang hal baik kayak gini, ya siapa sih orang yang Tidak ingin. Pengen nunda-nunda. istilahnya nggak pengen nikah siapa, karena ibadah terus ya memang fasenya kita pengen berkeluarga dan lain-lain. Tujuannya kan Pengen ibadah. menyempurnakan separuh agama. Kalau agama benar.
ya itulah. Benar. Memang belum, Benar kata Mas Irfan Mas Arif. bukan karena nggak usaha ya, memang belum Iya. belum dapat. Ya jadi memang nikah itu bukan hal sesuatu yang dilomba-lombakan. Kamu duluan nikah kamu menang, bukan. Tetapi siapa yang mencapai itu nanti ke surganya Allah gitu bareng pasangannya. Nah, Luar biasa. Anda optimis sekali kalau masuk surga. oh itu ya kita harus Emang Anda punya orang dalam? Anda punya orang dalam. Mau saya kenalkan. Ya, seperti itu Mas Arif. Jadi ya persiapkan aja dulu sekarang apa yang bisa kita persiapkan sambil menunggu Allah kasih waktunya, timelinenya. Ya kita istilahnya pasrah kan, ikhlas untuk menunggu itu semua. Tinggal kita ya namanya kita itu ya selain berdoa ya harus berusaha dengan berbagai cara, misal Dukun lah. itu Mas Arif sepertinya Mas Irfan. Ya kayak usaha ikhtiar lah istilahnya. Oke. Tapi ini ya maksudnya secara mental kalian tidak bermasalah ya dengan Tidak guyonan masalah. teman-teman, tidak masalah ya. Tidak. Tidak sampai Insya Allah kan masing-masing kami Kita itu dalam artian kita siap. berdua. Iya, Masing-masing kalau yang kita- lainnya. Jadi masing-masing diri sendiri kalau udah mau bully itu atau mau goyonan jangan hanya memperhatikan objek. Iya. Yang lain ada yang seperti itu Tersinggung enggak. nggak? Iya. Kalau jangan-jangan objeknya enggak masalah, tapi yang lain Yang jadi lain. enggak Oh, mau iya, muncul benar. dan misal lain nih, mungkin iya. jenuh. Jadi contoh misal. Hati-hati itu. Misal ini kan bisa jadi ya, bisa jadi misalnya Kita satu grup misalnya. satu grup WA misalnya, Iya. terus kita bercanda. Hmm. Misalnya saya dengan Mas Irfan kan satu grup. Iya. Saya nyekat Mas Irfan. Misalnya enggak nyekat apa-apa Mas lah. Irfan Nyesek-nyesek karena kita akrab. Iya, akrab, benar. Nah, saya bully Mas Irfan. Wah, ini pasangannya botol Yakult. Ah, ini kelamaan pakai minyak rim. Tapi Mas Irfannya santai karena Iya. tahu betul niat saya murni Bercanda. bercanda dan mencairkan suasana. Tapi ternyata di dalam grup tersebut ada silent reader yang baca yang ternyata kondisinya mungkin tak jauh beda sama Mas Irfan. Dan ternyata gojolokan saya tanpa sadar membuat dia terluka. Dan yang Ya, paling bahaya nggak adalah nyaman. nggak nyaman dan menutup diri. Akhirnya makin lama dia jadi betul-betul tidak pernah muncul di grup. Nah. Itu sih yang takut. Iya, benar. Gara-gara dia merasa mungkin insecure. Waduh, kalau aku muncul dibully kayak Irfan gimana? Jadi kepompong ya. Ya Itu, itu yang saya juga ini sih kadang-kadang jarang nyadari gitu loh. Karena kan kadang keasikan kita memang sekali lagi kalau motivasi kalau saya pribadi sendiri misalnya gojloki temen tidak ada niat memojokkan membuli enggak sih, niatnya murni hanya mencairkan suasana. Misalnya grupnya kaku, grupnya dingin, kita berusaha dong ice breaking ya. Iya, kayak stand up komedian nih istilahnya. Tapi ya. ternyata mungkin kan ada pihak-pihak lain yang kita lupa perhatikan, ternyata terdampak gitu sih. Ice breaking itu cuma sebentar aja, sekilas. Iya. Jangan terus-terusan ya. Tapi jadi tema utama ya. Ya, jangan. Enggak gurih lah, banyak garam. Iya. Siap. Oke. Kalau misalnya nanti mungkin kalau berbicara pernikahan kan aspek yang lebih dalam ya, maknanya macam-macam. Kalau harapannya Mas Iqbal dari teman-teman Mas Iqbal terkait dengan tema pernikahan apa nih? Apakah pengen didoakan yang gimana atau pengen dibantu yang gimana? Ya, kalau doakan aja yang terbaik ya, dalam arti doakan dapat jodoh yang terbaik untuk saya yang sesuai dengan apa yang karakter saya ini kan karakter saya termasuk sedikit unik ya, maksudnya tidak semua orang bisa memahami diri saya dengan logat bahasa saya yang seperti ini dan intonasi yang seperti ini. Harapannya pasangan saya juga bisa menerima itu dan melengkapinya. Mana tahu ada yang kurang dari saya seperti itu. Ya mohon doanya untuk teman-teman semua untuk mendoakan supaya saya dapat jodoh yang terbaik. Iya. Oke. Dan bisa juga sayang sama orang tua saya, itu yang penting. Karena bagi saya laki-laki itu kan surganya itu di telapak kaki ibu ya. Nah, harapan saya bisa terus senantiasa berbakti pada orang tua saya. Kadang-kala kan takutnya kita sebagai anak laki-laki kan takutnya punya pasangan yang tidak mensupport anak laki-laki untuk mengabdi pada ibunya. Bahkan banyak di beberapa tempat itu malah menjauh dari ibunya pasca pernikahan. Saya tidak mau seperti itu. Saya pengennya ketika udah menikah nanti meskipun
tempat tinggal kami jauh dari orang tua, tapi perhatian terhadap ibu, terhadap bapak, terhadap ibu mertua, bapak mertua itu tetap harus disupport sama istri kayak gitu. Sehingga apa? Sehingga nanti bisa terbentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah gitu. Siap, ini dari jawabannya sudah siap untuk masuk audisi Pildacil. Cocok ya? Jamaah. Mama Dede. Dari Mas Irfan mungkin yang diharapkan dari lingkungan, mungkin teman-teman apa sih dalam sebelum terkait isu-isu ini itu? apa sih ya, kalau saya sih ya pertama saya belum yang baik itu ya masih belum lah, masih jauh. Yang jelas untuk isu kayak gini tuh ya yang penting teman-teman doanya aja lah. Doanya itu ya nggak harus diucapkan, ditulis semoga ini enggak. Barangkali teman-teman pas berdoa pas gimana Teringat ya. kalau pas ingat saya doakan aja, karena mendoakan kebaikan orang lain itu akan didoakan Amin. kebaikan yang sama oleh malaikat. Barangkali nanti ketika teman-teman soleh atau soleh mendoakan saya terkabul, Allah mendoakan kalian semua. Amin. Seperti halnya kalian mendoakan saya. Terus Amin. yang kedua ya support teman ya mungkin bisa dalam bentuk bulian tadi, bisa dalam bentuk Mungkin ketika dikenalkan ketemu ya. Sebentar. Tapi ini mungkin ada yang lihat nanti dari teman-teman. Sebenarnya Mas Irfan digojloki gitu sakit hati nggak sih? ya namanya manusia ya kadang biasa cuma kan Pas capek gitu. pas ya Kalau namanya moodnya kalau lagi down ya. terus bahasanya itu kadang ya bosen, kadang ya nggak nyaman, cuma kita diem aja lah, nggak respon. Kan juga teman-teman niatnya kan guyon maksudnya. Ya tergantung, kita nggak bisa mengendalikan orang lain baik hati atau maupun maksudnya Perkataannya. iya mereka perbuatan mereka, ya mereka gitu mau bercanda ya kita kalau misalnya nyaman slow aja, kalau nggak nyaman ya kita yang mengendalikan diri kita, dalam artian ya kita yang membuat diri kita nyaman. Saya nggak nyaman ya kita posisikan diri kita gimana lah gitu. Kan nggak bisa ngatur orang lain. Siap, kita hanya bisa mengendalikan diri kita dan Iya, pikiran kita. jadi nggak perlu terlalu menyalahkan orang lain, ya kita aja yang berusaha memposisikan hati kita yang lebih nyaman aja. Kita hanya punya dua tangan yang tentu tidak cukup untuk menutup mulut semua orang. Iya. Tapi kita bisa menutup dua telinga kita. Iya, luar biasa. Ya, jadi mungkin gitu dulu karena ini juga kita batasi jangan sampai lebih dari 20 menit sih sebenarnya. Iya. Biar nanti berkelanjutan, yang penting rutin toh. Iya. Ini pasti yang pertama pasti berantakan, bodo amat gitu kan. Iya. Ini pertama pasti Berantakannya gua, lu butuh ya lu. disempurnakan gitu. Iya. Jadi demikian ngobrol santai yang mungkin ini yo temanya tadi sebenarnya guyonan tapi agak sedikit serius karena kita membahas Sensitif juga. sensitif pernikahan dan kadang-kadang itu jadi bahan gojlokan di lingkungan kita. Bagi teman-teman yang jadi korban gojlokan ya mungkin perlu dilebarkan hati dan Iya, menyadari bahwa niat teman-teman mungkin hanya bercanda mencarikan suasana. Iya. Tapi bagi yang gojlok mungkin ya bisa Ingin jadi cari tema yang lain mungkin. nah cari tema yang lain, bisa jadi tadi tentang kalkulus, tentang Iya. Apa mungkin sekali-kali gojok masalah fisika, gojok masalah menarik bahasa gitu ya. Inggris. Menarik gitu. siapakah ketua BNN. Ya. Wah, itu menarik itu siapa? Wakil Siapa? presiden ini Argentina siapa? Nah, kira-kira gitu. Ya udah wes, kebanyakan ngobrol. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktunya. Sama-sama, Sampai Mas Ari. ketemu dengan obrolan santai di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum.